Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di sini di gua cuacanya lagi berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Ini aku lagi sedikit nggak enak badan. Ketularan sama si baby karena climate-nya yang nggak cocok kali ya. Habis panas kemudian turun hujan. Oke deh guys, untuk di video kali ini aku mau share tentang pengalaman pribadi aku selama tinggal di India bersama ibu mertua aku. Bukan hanya ibu mertua saja, di sini aku tinggal bersama papa mertua juga bersama adik ipar dan suaminya dan anak-anaknya. Karena banyak ya yang aku dengar dari pasangan-pasangan di sekitar aku, kalau mereka tuh ada yang bilang mereka nggak suka tinggal bersama mertua, terus mereka ngerasa nggak bebas tinggal sama mertua, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak sebebas tinggal sama pasangan sendiri gitu loh. Nah di sini aku mau share ke kalian tentang pengalaman pribadi aku tinggal bersama ibu mertua Indiaku, sama mertua Indiaku maksudnya ya, dan juga sama keluarga Indiaku. Oke deh, buat kalian jangan kemana-mana ya, tetap ikutin video aku. Oke guys, aku langsung aja cerita tentang pengalaman pribadi aku selama aku tinggal di India bersama ibu mertua dan juga beberapa anggota keluarga di sini. Nah, kalau di India itu kebanyakan pasangan yang sudah menikah itu tinggal bersama mertuanya. Karena di sini sistem kekeluargaan itu sangat kental. Jadi sangat jarang ditemukan bahwa cuman ada pasangan yang tinggal serumah. Di sini banyak saya temukan beberapa anggota keluarga, pasangan yang tinggal bersama ibu mertua, papa mertua, bahkan semua anggota keluarganya. Karena di sini tradisinya bukan tradisi ya, atau memang itu juga dinamakan tradisi. Setiap rumah yang aku lihat di India ini kebanyakan mereka tinggal bersama keluarga mereka, termasuk keluarga India aku ya. Jadi di sini aku tinggal bersama ibu mertua, sama papa mertua, sama adik ipar aku, sama suaminya dan sama anak-anaknya. Nah, suami aku itu punya adik dua, cewek-cewek, jadi semuanya udah nikah. Yang satu nikah dekat di sini, masih di daerah Goa, dan yang satu nikah di kampung halaman ibu mertua aku. Jadi yang adik ipar aku yang satu ini tinggal bareng kami di sini sama anak-anaknya, karena kebetulan suaminya lagi tugas militer di India Utara. Jadi untuk sementara, untuk pendidikan yang lebih bagus buat anak-anaknya, jadi adik ipar aku tinggal bareng kami di sini di Goa. Sedangkan suaminya lagi bertugas di perbatasan antara India dan Pakistan. Nah, gimana pengalaman aku semenjak aku tinggal di India bersama ibu mertua? Apa itu enak? Apa ngerasa nggak betah atau gimana? Jadi aku langsung aja kasih tahu ya. Oke guys, selama aku tinggal di India, jadi bulan ini aku udah hampir genap 1 tahun tinggal di India. Jadi selama aku tinggal di India ini aku ngerasa enggak gimana ya, aku ngerasa betah-betah aja gitu loh. Bukannya karena aku ngedapetin ibu mertua yang bener-bener baik banget, dan papa mertua juga yang baik dan pengertian, juga adik ipar aku juga yang baik. Jadi sama aku tinggal di India, aku sama sekali tidak ada masalah apa-apa. Cuman untuk pertama kali aku baru nyampe di sini, baru nyampe di India, aku ngerasa agak kurang nyambung gitu loh, karena kebanyakan keluarga dari suami aku tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sedangkan aku nggak bisa ngomong bahasa daerahnya dia, yaitu bahasa Marathi. Kalau di Goa sih kebanyakan, hampir rata-rata semua orang bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk tetangga dan yang lainnya itu aku nggak usah khawatir untuk ngomong bahasa Inggris. Cuman kalau di rumah suami aku yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris itu ibu sama papa mertua aku. Kalau adik ipar aku bisa dikit-dikit. Kalau adik ipar aku yang paling kecil itu bisa bahasa Inggris, tapi kan karena dia sudah menikah, jadi kami nggak tinggal bareng. Nah, selama aku tinggal bersama ibu mertua aku itu, aku tuh ngerasa seperti tinggal sama ibu kandung sendiri, karena beliau itu orangnya baik banget. Selain itu beliau nggak pernah yang namanya nge-push aku untuk melakukan ini dan itu. Jadi untuk urusan masak masih dimasakin sama ibu mertua, yang sebenarnya sih ya, menantu India itu harus masak
untuk semua keluarga. Jadi kalau di India itu masaknya nggak cuma 1 kali, di India itu masaknya bisa sampai 3 kali. Jadi pagi itu harus nyiapin sarapan, kemudian makan siang menantu nyiapin makan siang untuk keluarga, dan makan malam nyiapin makan malam untuk keluarga. Jadi kalau di India itu masaknya itu nggak simple, karena di India itu harus ada yang namanya chapati, bakri, dan segala macamnya sejenis kayak paratha. Nah itu proses pembuatannya lumayan ribet dan memakan waktu. Itu pun kalau seorang menantu di India setelah selesai masak, seorang menantu itu seharusnya melayani keluarga yang ada di India. Salah satu contohnya kalau di sini ya, kalau istri seorang India itu harus melayani suami, papa mertua, bahkan ibu mertua. Jadi harus melayani makan untuk mereka dulu, karena di sini sistem makannya berbeda, nggak langsung makan pakai nasi. Jadi disiapin chapati dulu bersama dengan sayur atau dagingnya. Setelah mereka habis makan chapati, jadi kita harus melayaninya atau memberikan nasi setelah suami atau papa mertua dan ibu mertua mereka selesai makan, barulah kita yang makan. Itu kalau sistemnya di India, kalau yang aku lihat di sekitar ya. Karena dulu waktu aku pulang kampung ke kampung halaman suami, aku ngelihat kakak sepupu suami aku itu benar-benar ngabisin waktunya itu di dapur. Kalau seorang ibu rumah tangga di India itu benar-benar harus ngabisin waktunya di dapur, mulai dari masak di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Karena di sini orang India tuh suka sama makanan yang segar gitu. Jadi mereka masak, udah habis masak langsung dimakan, nggak harus masak paginya terus bisa dihangatin sorenya. Ada sih beberapa, kalau keluarga aku di sini simple ya, udah pemikirannya itu udah terbuka, udah modern, udah nggak kayak keluarga di kampung. Nah kalau kakak sepupu yang aku lihat di kampung itu bener-bener dia ngabisin waktu sebagai ibu rumah tangga. Pagi harus, kalau baru di India itu kalau baru bangun tuh harus minum teh dulu. Setelah minum teh terus bikinin sarapan, habis bikin sarapan cuci piring, udah itu prepare untuk makan siang lagi. Setelah habis makan siang harus cuci piring lagi. Terus sorenya ada yang namanya titan, sekitar jam 4 jam 5 sore itu titan, jadi nyiapin teh untuk keluarga. Kemudian malamnya juga masak lagi, masak chapati, sayur, daging, dan sebagainya. Nah buat kalian yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan dengan pria India, jadi untuk tips yang aku kasih ke kalian itu, kalian harus benar-benar mencari family backgroundnya dulu seperti apa, karena nanti kalau kalian menikah di India itu biar nggak kaget gitu loh. Karena di sini sistem kekeluargaannya itu kental banget, jadi mereka nggak tinggal sendiri seperti apa yang kita inginkan di Indonesia ya. Kalau kita pengennya nikah dan tinggal sama suami aja, di sini nggak bisa kayak gitu. Jadi di sini kita emang benar-benar kekeluarganya itu kental banget. Kita harus tinggal bersama ibu mertua dan papa mertua. Nah itu syukur-syukur kalau kalian ketemu ibu mertua yang baik, papa mertua yang baik, ipar-ipar yang baik. Nah sedangkan di sini juga adat dan tradisinya sangat kental banget, khususnya untuk India yang beragama Hindu, benar-benar kental banget. Jadi kalau menurut aku nggak kaget sama sekali di sini dengan tradisi yang ada di India, kayak culture shock atau apalah itu. Aku nggak kaget karena aku orang asli Bali, jadi tradisi di Bali itu juga lumayan kental. Jadi di sini ketika aku pindah ke India, aku melihat tradisi yang ada di India itu hampir sama, bahkan jauh lebih simpel dari tradisi yang ada di Bali, di tempat tinggal aku sendiri. Jadi aku ngerasa sama sekali nggak kaget tentang tradisi di sini. Nah aku tuh tinggal sama ibu mertua, dan aku lebih memilih ya, aku pribadi. Kalau ada orang yang bilang aku nggak suka tinggal sama ibu mertua karena nggak bebas, selalu diatur, hidup diatur, bla bla bla, A, B, C, dan segala macam seperti itu. Nah kalau menurut aku pribadi, justru aku lebih enak tinggal sama ibu mertua. Kenapa? Karena terus terang aja ibu mertua aku itu sangat membantu di sini di rumah, karena aku banyak belajar dari ibu mertua aku. Jadi ibu mertua aku tuh bukan tipe
ibu yang suka menuntut menantunya harus sempurna, harus begini ABC dan segala macam. Enggak, ibu mertua aku tuh orangnya simple, open mind, terbuka. Jadi sudah lebih modern karena kami tinggal di tempat yang jauh lebih modern dibandingkan dengan di kampung halaman ibu mertua aku. Kadang aku ngerasa aku tuh seperti enggak tinggal di India gitu loh. Aku seperti tinggal di rumah aku sendiri, rasanya nyaman banget tinggal sama papa, sama ibu mertua di sini. Hal yang paling benar-benar aku syukuri itu semenjak aku hamil di India, aku hamil, mereka take care-nya bener-bener luar biasa. Ibu mertua aku sama papa mertua aku selalu ngebeliin makanan yang bernutrisi untuk ibu hamil. Jadi kamu mau minta apa, kamu makan apa, jadi apapun yang aku minta langsung dibeliin sama papa mertua. Sedangkan kalau ibu mertua aku tuh bener-bener teliti dan ngecek nutrisi makanan apa aja yang boleh aku makan, makanan apa yang nggak boleh aku makan, dan istirahatnya, mulai dari jam istirahatnya, mulai dari jam makannya, mulai dari makanan yang harus aku makan, makanan yang nggak boleh aku makan selama hamil itu. Jadi mereka itu benar-benar luar biasa perhatiannya. Jadi aku merasa wow, aku tinggal sama ibu mertua di sini, aku seolah-olah aku tuh seperti dijadikan seperti ratu gitu loh. Jadi kalau ada beberapa, mohon maaf ya, ada beberapa ya orang yang mungkin nggak beruntung tinggal sama mertua, berantem terus dan segala macam. Jadi di sini aku merasa bersyukur banget aku punya ibu mertua dan papa mertua yang baik, luar biasa, baik banget. Dan apalagi setelah aku lahiran, beliau itu super perhatian. Yang paling bikin aku terharu itu, jadi selama aku lahiran itu aku harus diam di kamar. Bukan berarti aku dikurung ya, karena ibu mertua aku tuh lebih peduli dengan kesehatan aku gitu, biar aku cepat pulih. Jadi aku tuh harus diam di kamar. Pagi-pagi itu ibu mertua aku udah langsung ke kamar bawain aku sarapan, kemudian bawain aku makan siang, kemudian aku tuh sebelum mandi harus dipijetin sama ibu mertua aku. Kadang dimandiin, bukan dimandiin kayak baby ya, aku tuh dimandiin karena katanya kalau habis lahiran itu punggungnya itu bisa kena back pain, apalagi aku lahiran cesarean. Jadi beliau itu take care-nya bener-bener take care. Aku nggak dikasih nyuci, walaupun nyuci pakai mesin, aku nggak dikasih nyapu, nggak dikasih beres-beres. Bahkan tempat tidur aku itu bedsheetnya, spraynya itu digantiin sama ibu mertua, semuanya diteker sama ibu mertua. Itu aku beruntungnya punya ibu mertua yang baik banget. Jadi bahkan sama ibu mertua nyaranin aku untuk diem di kamar sama 2 atau 3 bulan. Tapi gimana ya, 2-3 bulan itu rasanya nggak betah banget kalau tinggal di kamar terus sempat ibu mertua aku ngomel karena aku suka naik turun tangga kalau ngambil makanan, kalau ngambil ini. Ibu mertua aku bilang kalau mau apa-apa tinggal bilang, nanti diambilin, nanti dibawain ke kamar. Aku tuh yang tipe orang yang kerja keras gitu loh. Aku tuh orangnya tipe orang kerja keras, dan karena aku udah biasa kerja, udah biasa ngasilin uang sendiri, kerja sendiri, kalau dimanjain kayak gitu rasanya gimana ya, ngerasa nggak enak aja gitu loh. Jadi sempat aku diomelin karena aku nyuci baju baby aku, karena kalau baju baby itu nggak dikasih nyuci pakai mesin, jadi harus cuci pakai tangan. Jadi ibu mertua aku ngomel-ngomel, dibilang nggak usah nyuci, biar aku yang nyuci semuanya, apapun itu dia yang kerjain. Aku ngerasa nggak enak karena mulai dari masak, nyuciin bajuku, nyuciin baju babyku, bersih dan segala macam, semua beliau yang kerjain. Jadi gimana ya, aku ngerasa beruntung banget punya ibu mertua seperti itu, dan ngerasa beruntung banget tinggal bersama ibu mertua di sini gitu loh ya. Nah, ngomong soal tradisi di India itu emang kental banget, tapi lebih kental tentang mitosnya. Jadi mereka kadang bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan segala macam. Jadi saat aku baru tinggal di India itu saat aku baru tahu kalau aku lagi hamil. Jadi suami aku minta kalau aku itu untuk kelahiran di India. Kenapa? Karena di India tuh mereka nggak mendukung yang namanya 2 keluarga negaraan. Jadi kalau misalkan aku lahiran di Indonesia, nanti secara otomatis anak aku akan jadi warga negara Indonesia. Maka dari itu suami aku minta aku tuh lahirannya di India, karena suami aku pingin bayi aku itu holding yang namanya Indian passport. Aku dalam keadaan hamil,
Jadi tradisinya, mitosnya itu benar-benar aku tuh nggak boleh yang namanya ngepush kehamilan aku, nggak boleh yang namanya ngepush baby aku, seenggaknya sampai umur 1 tahun. Tapi aku tuh bodo amat, aku bener-bener nggak ngedengerin apa kata orang tua, apa kata ibu mertua aku. Jadi ibu mertua aku bilang jangan yang namanya ngepush kehamilan kalau usianya masih muda, minimal sampai 3 bulan lah. Kenapa? Karena di usia itu, usia kehamilan masih sangat rentan. Jadi kalau bisa jangan ngepost sama sekali yang namanya kehamilan. Kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian saat aku lahiran juga jangan pernah yang namanya ngepost bayi kamu ataupun saat kamu lahiran, minimal 3 atau sampai 6 bulan. Jadi aku tuh gimana ya, kalau coba bayangin kalau kalian dalam keadaan hamil, kalian yang sedang happy-happynya pengen banget share ke semuanya kalau oh, aku ini mau jadi mami loh, aku ini calon ibu. Kemudian saat kamu lahiran, kamu pengen nge-share tentang bayi kamu, aku udah lahiran dan segala macam. Kebahagiaan seperti menjadi seorang ibu tuh benar-benar tak terhingga gitu loh, sampai kalian benar-benar pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa aku ini udah jadi ibu gitu. Tapi di sini nggak berlaku yang seperti itu. Bahkan banyak orang di India itu sama sekali nggak ngepost kehamilan mereka, nggak ngepost yang namanya bayi mereka. Jadi ada sih beberapa kerenggangan yang dikasih, dan aku juga sering yang nggak ngedengerin kata-kata ibu mertua aku. Jadi kalau ada apa-apa ibu mertua aku selalu bilang itu kan karena kamu ngepost foto bayi kamu, itu gara-gara kamu begini bla 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 bla. Tapi sebenarnya kalau dibilang beliau itu cerewet, tapi cerewetnya itu untuk kebaikan gitu loh guys. Jadi ini ada intinya dari buat kalian yang pengen yang tinggal sama ibu mertua yang ngerasa terkekang. Aku sering dikasih tahu sama ibu mertua aku nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi beliau itu ngasih taunya untuk kebaikan gitu loh. Jadi apa yang aku pikirin itu, aku pikirnya tentang sesuatu yang positif. Nah kalau kalian nanya pernah nggak aku berantem sama ibu mertua aku selama di India, selama tinggal bareng sama ibu mertua, terus terang aku bilang enggak pernah sama sekali. Kenapa? Itu tergantung kepribadian kalian guys. Kalau kalian tipenya yang kalau kalian tipe orang yang cepet emosian, mungkin nggak bisa ngontrol emosi kalian bisa yang namanya berantem sama ibu mertua. Nah kalau di sini terus terang ibu mertua aku itu orangnya cepet emosian dan gimana ya, satu hal yang baik aku tinggal sama ibu mertua aku di sini itu karena ibu mertua aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, terus aku nggak bisa bahasa Marathi. Jadi kalau kami mau berantemnya itu kayak gimana gitu loh. Terus terang kalau dia mungkin ngomongin aku di belakang, aku nggak pernah tahu. Tapi sejauh ini nggak pernah ibu mertua aku itu ngomongin yang enggak di belakang aku tuh nggak pernah. Jadi aku sempat nanya kalau seandainya kita berantemnya kayak gimana ya. Sejujurnya guys, di sini aku merasa benar-benar beruntung punya ibu mertua yang baik banget. Jadi kalau menurut kalian tinggal sama ibu mertua itu nggak enak, itu kembali ke kepribadian masing-masing ya. Karena ada tipe orang yang pengen bebas hidupnya, bebasnya tanpa dikekang, tanpa diatur dan segala macam. Kalau aku pribadi justru aku senang tinggal sama mertua karena terus terang di sini culture dan tradisinya itu sangat berbeda. Apa yang perlu aku lakukan dan apa yang nggak perlu aku lakukan, apa yang boleh aku lakukan dan apa yang nggak boleh aku lakukan. Jadi di sini aku benar-benar masih butuh bimbingan seorang ibu. Segimanapun besarnya aku benar-benar masih membutuhkan seorang ibu, dan ibu itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup aku. Selama aku tinggal jauh dari keluarga asliku di Bali, jadi tinggal di sini bersama keluarga besar itu adalah satu bagian yang berkah lah buat aku. Berkah dianugerahi dengan keluarga yang baik, dengan ibu mertua yang baik, bapak mertua yang baik, lingkungan yang baik. Bahkan keluarga suami aku di kampung itu luar biasa baiknya. Terus terang ibu mertua aku ini orangnya cerewet banget dan telaten dan teliti banget. Dia itu pengen semuanya
perfect di rumah, apapun itu perfect. Tapi aku itu selalu mendengarkan apa yang baik aku ambil, apa yang enggak ya udah aku hiraukin. Daripada kita berdebat dan segala macam yang nanti berantem, itu kan nggak enak ya gitu loh. Jadi tergantung pribadi kita aja sih kalau tinggal sama mertua ya. Oke guys, itu saja, terima kasih banyak. Mungkin mudah-mudahan ada bayangan buat kalian ini yang mungkin sekarang lagi tinggal sama yang lagi ngejalanin hubungan dengan pria India. Jadi saran aku sih itu ya, kalian harus teliti dulu, cari tahu dulu yang namanya family backgroundnya seperti apa. Apakah kalian siap, benar-benar siap untuk menikah dan tinggal serumah dengan mertua, bukan hanya mertua, bahkan dengan keluarga besarnya. Itu tradisi di India. Jadi di India itu kalau menikah itu harus tinggal bareng bersama mertua dan keluarga besarnya. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian ya, khususnya buat kalian yang lagi ngejalin hubungan dengan pria India. Thank you so much guys, thank you for watching, and bye bye.